on your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Halo semua, kembali lagi di video saya. Seperti biasa, yaitu membuat tugas praktikum, dimana sekarang sudah berada di praktikum yang ke-8. Di praktikum yang ke-8 ini, kali ini sedikit teorinya atau materinya mengenai pengenalan variabel dan operator. Dimana di sini sudah saya tampilkan yang pertama itu pengenalan variabel dan operator. Kali ini kita masih berada di JavaScript, di mana di sini terdapat A sama dengan 5 dengan catatan beri nilai 5 ke variabel A. Nah, kemudian ada yang kedua operator. Di sini ada variabel A, B, dan C. A sama dengan 5, B sama dengan 10, di mana C sama dengan A tambah B. Dan untuk kemudian ada sebagai contohnya ada terdapat X sama dengan 2, Y sama dengan 5. A sama dengan X tambah Y bagi 2 kali 10, di mana C sama dengan Picom. Jika A lebih besar dari 10, maka C sama dengan A, else C sama dengan minus 10. Nah, di video kali ini saya mau mendesain sebuah web di Visual Studio Code. Itu ada sebuah tabel di mana dalam tabel ini kita bisa memasukkan nama barang, berapa barang yang kita beli dan berapa harganya. Dan kita di sini bisa menghitung secara menggunakan website yang saya buat, tidak perlu menggunakan kalkulator. Nah, di mana dalam tabel ini nanti yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 baris, di mana di baris pertama terdapat toko ABC, dan di baris kedua terdapat beberapa kolom, yaitu ada nama dan titik 2, dan kemudian di sini nanti di XX ini disebutkan apa saja nama barang yang kita beli. Dan kemudian di baris ketiga ada 3 kolom lagi, ada jumlah, titik 2, dan juga berapa jumlah barang yang dibeli. Dan yang berikutnya ada baris keempat, itu ada harga dan juga berapa totalnya, harga dari barang yang kita beli. Dan kemudian ada baris yang dimana terdapat ada button. Ini nanti kita klik hitung, maka total dari keseluruhan belanja yang kita beli akan tampil di baris yang berikutnya, yaitu di kolom yang besar belanja titik 2, dan di sini nanti terdapat totalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code, di mana saya tadi sudah membuat folder baru, yaitu latihan 8, dan setelah itu saya memasukkan struktur-struktur HTML. Saya buat judulnya belajar operator. Nah, yang pertama yang mau kita desain yaitu kita terlebih dahulu mendesain tabel dari formnya, di mana tadi seperti yang sudah saya jelaskan terdapat tabel, di dalamnya juga terdapat beberapa baris dan kolom. Nah, saya akan membuatnya di dalam body.
Nah, seperti yang sudah saya bilang, pertama kali kita mau terlebih dahulu mendesain formnya, di mana tadi ada terdapat sebuah toko, sebuah di mana terdapat sebuah pembayaran di dalam toko. Nah, saya buat pertama tabel, dan untuk membuat baris itu kita gunakan tag tier, yang dimana terdapat kolom untuk judulnya itu toko ABC. Kemudian kita buat baris baru yang dimana di dalamnya ada terdapat 3 kolom, yaitu ada kolom untuk nama barang, titik 2, dan ini adalah untuk apa nama barang yang kita beli tadi. Kemudian ada baris berikutnya yang terdapat 3 kolom lagi, yaitu ada jumlah, titik 2, dan berapa jumlah barang yang kita beli. Dan kemudian ada tag berikutnya, yaitu tag TD atau kolom untuk kolom si harga. Di sini ada juga titik 2, dan kita masukkan berapa harga dari barang yang sudah kita beli. Dan kemudian ada seperti yang sudah saya bilang tadi, di kalau nggak salah di baris ke 5 itu ada terdapat sebuah button, di mana kita akan mengklik ini, dan setelah kita mengklik ini, di baris berikutnya akan tampil berapa besar belanja yang dari barang yang sudah kita beli. Kita coba jalankan. Nah, kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Tetapi ini belum kita desain. Nanti contohnya kita masukkan namanya baju, jumlahnya contohnya 3, harganya 100. Jika kita klik ini nanti, maka hasilnya akan tampil di sini. Kita lanjut masuk ke JavaScript-nya. Kali ini JavaScript-nya ada itu termasuk atau berada di dalam body. Nah, yang pertama kita itu menggunakan tag script. Nah, di sini yang akan kita kerjakan itu kita mau membuat sebuah perintah, di mana nanti jika button yang ada di baris yang tadi, jika kita klik dia berfungsi. Maka ada beberapa perintah-perintah yang akan kita masukkan di script ini. Nah, ini adalah beberapa perintah yang terdapat di dalam JavaScript-nya. Yang pertama, saya buat dulu catatan ambil nilai ID jumlah. Kenapa? Jumlah sama dengan first in dokumen get element by ID. Kenapa ini saya gunakan? Supaya di tampilan web yang kita akan buat nanti, itu diperintahkan ID jumlahnya dituliskan di dalam kolom ID jumlah. Begitu juga berikutnya, ID harganya dituliskan di baris atau kolom di bagian harga, dan begitu juga di ID belanja. Di sini dibuat tampilkan belanja di ID belanja. Ini adalah perintahnya, itu dokumen get element by ID belanja value sama dengan belanja.
Coba kita jalankan, set, baru kita jalankan. Baju, nah, coba kita hitung. Berarti masih ada yang salah. Nah, ini yang sudah saya perbaiki, maka coba kita jalankan. Ini, coba kita masukkan buku 10 500. Coba kita tekan button itu. Nah, maka di sini akan tampil berapa budget atau berapa besar belanja kita. Kemudian yang mau saya buat itu karena ini masih tampilannya sangat polos, jadi saya mau mendesain sedikit backgroundnya dan font dari tabel berikut. Maka di style di bawah atau di bawah title ini kita masukkan tag title. Kita masukkan textile karena kita mau mendesain sedikit dari bentuk font tadi. Pertama kita masukkan yaitu yang mau kita buat itu body. Saya mau mendesain backgroundnya menjadi warna pink. Kemudian saya mau mendesain bagian font. Di sini saya mau menambahkan bordernya, background colornya, dan box shadownya. Ini dia, saya coba simpan dan saya coba jalankan. Nah, seperti ini dia. Jadi cukup sekian untuk video saya, yaitu praktikum yang ke-8. Jika ada kesalahan dalam video saya minta maaf. Terima kasih.